Kasus kecerdasan buatan atau AI belakangan kian marak terjadi. Terbaru video Guru itu beban negara. Inilah video viral Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan guru sebagai beban negara. Tolong jawab dengan jujur ya, saat ini kalian butuh apa? Biaya sekolah, biaya kuliah. Sepintas, video ini benar-benar gambar dan suara Presiden Prabowo Subianto. Dalam video ini, masyarakat yang melihat ditawarkan sejumlah bantuan untuk melunasi utang dan memenuhi kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang teman-teman semua di podcast DDIP, Dasar-Dasar Ilmu Politik, yang bertemakan fenomena deepfake sebagai tantangan baru dalam cyberpolitik di Indonesia. Nah, jadi di sini kita udah kedatangan narasumber nih, yaitu Pak Muhammad Haikal sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan dulu Pak, perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal. Betul, saya dosen di FISIP UPN Veteran Jakarta, lebih tepatnya pada Prodi Sains Informasi. Gitu. Oke, baik. Oke, ya. Pertama-tama, terima kasih ya teman-teman sudah mengundang saya sebagai narasumber. Suatu kehormatan buat saya. Berbicara mengenai cyberpolitik ya, itu kan memang sudah tidak terelakkan ya, karena cyberpolitik itu ada karena perkembangan teknologi tentunya, terutama teknologi internet gitu ya. Dan kemudian semakin masif ketika era media sosial juga semakin merajalela gitu ya, yang semakin sedemikian mempenetrasi kehidupan kita pada hari ini. Jadi kita seakan kayak punya dua kehidupan gitu ya, satu di ruang nyata atau di dunia real, lalu kemudian di ruang maya, ruang digital. Nah, dalam kaitan itu kemudian aspek politik tentu tidak akan terelakkan juga, karena yang menghidupi ruang digital atau ruang cyber itu sendiri kan memang manusia juga, dan manusia secara konsep itu kan adalah makhluk sosial ya, dan kemudian menggunakan berpolitik untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Dan kemudian kebiasaan atau tradisi politiknya juga kemudian meresap atau masuk sampai ke dalam ruang digital tersebut itu juga, sehingga kemudian menjadi suatu keniscayaan ketika perkembangan teknologi itu banyak memberikan manfaat, baik itu dampak, maksud saya baik itu positif maupun negatif gitu ya. Dari sisi positifnya misalnya terlihat sekali bahwa komunikasi, setidaknya dari sisi komunikasi itu sangat bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia begitu ya. Komunikasi jadi real time dan lain sebagainya, tapi kemudian dari sisi negatifnya juga tidak terelakkan juga, bahwa dimana tadi sudah sebutkan, salah satunya adalah deepfake, dan ini karena semakin masif dan semakin hebatnya juga teknologi yang terakhir, yaitu AI gitu ya, dan itu tidak terelakkan. Maka kemudian penting kiranya bagi masyarakat begitu, atau minimal dari teman-teman atau kita sebagai sivitas akademika yang mendapatkan kesempatan atau privilege untuk bisa belajar sehingga bisa mengetahui dan memahami bentuk-bentuk atau seperti apa wujud berita kebohongan atau kabar yang tidak benar gitu ya, sehingga kemudian memang tentu akan selalu ada ketika orang yang punya maksud atau niat untuk berbuat itu tadi, membelokkan suatu kabar, suatu fenomena, tapi kemudian tentu ada juga pihak atau sisi yang kemudian juga memang harus bisa memberikan counter argumen gitu ya, counter narasi, agar kemudian masyarakat lapis bawah, masyarakat umum, masyarakat awam itu bisa mendapatkan informasi pembanding, sehingga tidak terjadi apa yang kemudian
kemarin terjadi cukup viral adalah pembohongan dengan mencatut atau menggunakan figur Sri Mulyani. Betul. Nah makanya kemudian itu perlu ada pihak atau kelompok yang kemudian memang bisa memberikan counter argumen terhadap kebenaran informasi tersebut, karena si pelaku yang memproduksi konten tersebut memang secara niat gitu ya, diniatkan yang kemudian ini memang masuk ke dalam kategori disinformasi gitu ya, meniatkan diri untuk membelokkan atau mendiskreditkan sosok tertentu lewat isu yang kemudian cukup urgent gitu ya, cukup ramai dan menjadi perhatian publik, sehingga ketika kemudian sosok yang digunakan ini adalah sosok yang public figure, dalam hal ini juga salah seorang pemimpin di instansi negara, tentu itu akan menjadi tujuannya akan sangat relevan dari sisi mereka. Relevan dalam arti tujuannya untuk membelokkan isu, membelokkan berita dengan menggunakan tokoh besar, itu akan tercapai banget. Nah makanya kemudian perlu ada kelompok-kelompok intelektual gitu ya, dari teman-teman misalnya, yang kemudian juga bisa memberikan counter argumen dalam bentuk misalnya dalam bentuk membuat konten juga, entah itu kontennya video kah atau konten infografis atau lain sebagainya, sehingga saya pikir itu yang kemudian mewarnai atau menjadi corak cyberpolitik atau ruang digital politik kita di Indonesia hari ini. Gitu. Ya, saya juga setuju tuh kayak yang Mas tadi bilang itu kan lebih ke disinformasi ya, bagaimana seseorang yang dianggap kayak tidak bertanggung jawab ya jatuhnya, mau membelokkan satu informasi yang itu dapat mengundang masyarakat menjadi berpendapat di mana hal tersebut jadi salah gitu, padahal si tokoh public figure si Ibu Sri Mulyani itu nggak menjelaskan atau nggak berbicara seperti demikian. Nah, kalau menurut Mas sendiri, disinformasi seperti ini lebih parah nggak sih di Indonesia, atau ada negara lain yang misalnya lebih parah dari Indonesia? Oke. Sependek pengetahuan saya, di Amerika terutama itu juga tidak kalah mengerikannya ya produksi deepfake, karena memang di sana penduduknya atau demokrasinya lebih tidak liberal, lebih liberal, betul. Karena karakter atau corak masyarakat dan penduduknya itu jauh lebih liberal dan tidak ragu-ragu, tidak sungkan-sungkan untuk kemudian menyerang atau memproduksi konten-konten yang menyesatkan begitu ya. Saya pernah melihat juga contoh deepfake di Amerika, tapi saya agak-agak lupa. Tapi kalau misalnya di googling atau di searching itu ada. Saya pernah melihat sangat banyak juga produksi konten deepfake atau konten disinformasi di Amerika, terutama dengan menggunakan AI dan deepfake itu ya, sangat banyak. Tapi mohon maaf saya agak lupa contohnya. Tapi bisa saya pastikan itu banyak banget, terutama di Amerika ya. Oh, berarti ya lebih parah Amerika mungkin ya. Iya. Karena ya tadi liberal, terus kayak mereka juga bebas berekspresi, jadi ya, betul. Dan tidak ada batasan untuk menggunakan AI gitu mungkin ya Mas ya, sebagai alat untuk membuat deepfake tadi. Baik. Betul, karena memang ya karakter atau corak dari masyarakatnya itu sendiri yang memang mereka kan secara negara sudah jauh lebih dewasa ya, jauh lebih tua daripada Indonesia. Mereka itu kan merdekanya di tahun 1700 atau 1800, Amerika sudah berdiri sebagai nation, sebagai bangsa. Sehingga kemudian cara mereka bernegara itu juga sudah sangat dewasa gitu ya. Jadi motif yang dilakukan untuk dalam hal ini dalam konteks politik itu juga sudah sangat luas, sangat beragam bentuknya. Jadi sangat tidak mengherankan kalau misalnya produksi konten disinformasi di sana tuh jauh lebih mencemaskan sih guys.
Kalau saya kira karakteristiknya itu apa ya istilahnya ya, cukup beragam mungkin ya, dalam arti begini. Dan itu rasanya atau bukan rasanya ya, dan itu menurut saya coraknya itu akan berpengaruh tergantung di platform mana konten tersebut Ditayangkan, disebarkan gitu ya. Misal kalau di Facebook dia secara kuantitas itu akan lebih banyak konten-konten disinformasi karena pengguna mayoritas di sana adalah mayoritasnya adalah penduduk yang kemudian usianya sudah lahir bukan di saat teknologi itu ada begitu ya, sehingga kemudian mereka memiliki kesulitan yang lebih besar dibanding generasi kita dalam mengenali konten-konten mana yang benar atau tidak. Sederhananya mereka lebih mudah dikelabui dengan konten-konten deepfake atau konten disinformasi lainnya. Dan biasanya di sana kalau di Facebook itu adalah bentuknya lebih banyak video dan narasi karena dia memungkinkan untuk membuat caption yang agak panjang. Nah, beda hal dengan di Instagram gitu ya. Di Instagram mungkin tidak semasif atau sebanyak di Facebook, tetapi kemudian dan di Instagram secara kualitas kualitas gambar atau video biasanya atau umumnya itu lebih bagus ya ketimbang di Facebook. Tapi kemudian kita yang terbiasa mengonsumsi media sosial akan bisa mengetahui itu kalau misalnya dari segi kualitas itu seperti apa bentuk kualitas gambarnya gitu ya. Lalu kemudian di Instagram juga memungkinkan untuk narasinya di lebih divariasi gitu ya, karena versi gambarnya ada lebih banyak gitu ya. Dalam hal ini maksudnya dari satu posting bisa ada beberapa gambar gitu kan. Lalu kemudian di captionnya juga bisa dengan fleksibel di framing begitu. Lalu kemudian di Twitter akan lebih kuat narasi. Bisa memang gambar tapi kemudian narasi yang akan jauh lebih powerful di sana karena memang karakter platformnya gitu. Nah, beda lagi kalau di TikTok gitu kan. Kalau TikTok kan visual gitu kan yang diutamakan ya. Sehingga framing narasi yang dimunculkan kalau lewat TikTok pasti dari visual dan videonya juga gitu. Nah, ke semua platform tersebut yang kemudian memiliki ciri yang sama adalah dari sisi kolom komentarnya. Dalam hal ini yang mungkin biasa dikenal sebagai buzzer begitu ya. Nah, salah satu karakteristik cyberpolitik di Indonesia saya rasa itu yang cukup kuat, di mana tradisi buzzernya itu sangat kental ketika suatu konten yang memang ditujukan dengan maksud politik tertentu tidak hanya jadi si produsen kontennya, maksud saya tidak hanya sekedar memproduksi konten saja, tapi dia juga akan menyiapkan pasukan buzzernya itu tadi dengan ternak akunnya mereka begitu ya. Ini baik di Facebook, di semua platform ya. Polanya akan seperti itu. Ketika kemudian kontennya sudah disiapkan, lalu kemudian pasukan buzzernya juga sudah disiapkan. Jadi ketika videonya sudah dirilis begitu, buzzer-buzzer tersebut, akun-akun cloningan tersebut yang memang digunakan untuk menggiring, selain menggiring juga menaikkan engagement juga, sehingga kemudian kita akan memiliki kesulitan ketika kemudian kita udah tahu postingannya, kita udah bisa analisis nih, kita udah cukup yakin bahwa itu adalah postingan yang menyesatkan begitu, tapi kemudian kita melihat kecenderungan komen kok malah menyetujui begitu atau mengiyakan gitu kan. Nah, kalau kita tidak aware dan tidak teredukasi atau tidak terliterasi dengan baik, itu juga akan keyakinan kita akan bisa berubah tuh. Terlebih kalau misalnya kita tidak mengetahui kalau ini betulan komentar yang organik atau komentar buzzer, itu akan jadi ada istilahnya dimensi pembahasan tersendiri bahwa komentar buzzer itu
adalah sesuatu hal yang perlu dianalisa, perlu dikenali agar ya itu tadi, syukur-syukur kalau misalnya ada kelompok atau misalnya teman-teman gitu ya membuat suatu konten untuk mengedukasi masyarakat luas untuk mengenali ciri-ciri komentar buzzer seperti apa, misalnya gitu. Misalnya akunnya gembokan gitu, akunnya followingnya nol gitu, gitu kan misalnya. Tapi overall karakteristik cyberpolitik di Indonesia itu adalah masifnya kelompok buzzer itu tadi sih. Iya. Saya juga ngerasa pengaruhnya itu benar-benar gede sih Mas, karena saya pernah lihat postingan juga, apalagi yang tentang deepfake ini kan, deepfake-nya Sri Mulyani ini benar-benar kayak generasi X lah mungkin ya, generasi X tuh benar-benar sampai nge-share di grup WA sampai bilang, wah ini Sri Mulyani tidak mementingkan, tidak memprioritaskan pendidikan anak-anak Indonesia. Itu benar-benar jadi sarana untuk membenci gitu loh, jadi membenci si Sri Mulyani itu sendiri, dan itu menurut saya dampaknya buruk banget sih Mas. Ya, dan buruk dan dalam gitu ya. Karena benar-benar terbentuk opini masyarakat umum, masyarakat awam jadinya. Kalau kasuistiknya adalah kasus Sri Mulyani tadi, kita coba urai dulu sedikit. Kenapa kemudian kira-kira konten tersebut bisa viral dan istilahnya dimakan orang gitu ya, orang kena banget. Itu kan jadi narasi atau berita tersebut memang muncul di saat itu sebelum ramai demo Agustus 2025 ya, maksudnya. Makanya setelah itu Sri Mulyani setelah itu mundur gitu ya. Nah, sebelum video itu beredar, kalau saya tidak salah ingat, itu kan memang berbarengan juga dengan komunitas guru dan dosen yang memang isunya sedang ramai, yang tengah memperjuangkan kesejahteraan guru dan dosen. Nah, saya cukup mengikuti berita tersebut pada saat itu karena memang waktu itu di awal 2025 dari komunitas dosen yang saya cukup ikuti, soalnya di kabar dosen tersebut sedang memperjuangkan kenaikan upah layak bagi komunitas dosen lewat judicial review di MK, Mahkamah Konstitusi gitu. Nah itu satu. Lalu kemudian kelompok-kelompok atau kelompok dosen yang kemudian membuat grup atau komunitas juga di media sosial ramai menyuarakan tentang tingkat kesejahteraan dosen yang mengkhawatirkan gitu ya. Begitu juga guru. Lalu kemudian kalau tidak salah di saat di waktu-waktu tersebut juga berbarengan dengan ramainya kabar tentang diangkatnya pegawai SPPG sebagai P3K yang kemudian yang ramai diberitakan adalah gaji P3K justru lebih besar daripada guru terutama gitu kan. Nah, itu kan akumulasi lalu kemudian oleh pihak tersebut dilihat bahwa ini ada yang bisa dimainkan, ada istilahnya riding the wave, ada wave yang bisa di-ride oleh dia, yang kemudian sasaran tembaknya adalah Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan yang memiliki kuasa atas anggaran gitu ya, yang kemudian memang di saat yang bersamaan itu kan memang pidato yang benar-benar dilakukan oleh Sri Mulyani kan, tapi kemudian isinya tidak menyatakan seperti yang di fake tersebut yang bilang guru dan dosen adalah beban gitu kan, bukan seperti itu. Saya agak lupa versi persisnya itu seperti apa, tapi memang momentumnya pas banget ketika akumulasinya udah ada, prakondisinya, praisunya udah ada, lalu kemudian ketika di pidato tersebut sedang membicarakan tentang itu, tapi tidak yang nadanya mendiskreditkan begitu. Lalu kemudian disambut dengan aksi besar pada bulan Agustus 2025, jadi semakin menggulung, semakin snowballing ya, semakin menjadi bola salju isunya. Bahkan sampai akhirnya berdampak ke Sri Mulyani jadi sasaran sasaran empuk banget, sasaran empuk untuk rumahnya di Sarbangi, ya gitu.
Emang benar parah sih pas itu. Ya jadi emang efek domino itu. Oh jelas, itu sangat ada sangat ada pengaruh. Tentu sangat ada pengaruhnya karena ya itu udah terbukti ya kemarin. Tadi yang saya ceritakan itu kenapa akhirnya analisa saya ya. Kenapa akhirnya Sri Mulyani yang menjadi sasaran penjarahan gitu ya dari setelah rangkaian aksi Agustus itu, saya rasa karena ada ramai di fake itu. Jadi di fake itu sebagai prakondisi jadinya. Si pembuat konten tidak menyangka bahwa akan ada aksi besar. Nah, ketika di aksi besar ini ada pemain lainnya nih yang kemudian yang seperti kita ketahui bersama yang kemudian pada saat aksi tersebut pemain yang dalam arti untuk mengorkestrasi penjarahan oleh terhadap public figure ya, pejabat-pejabat di Indonesia ya. Ketika aksi itu pemainnya udah beda nih saya rasa dengan yang membuat deepfake. Karena yang asumsi saya itu yang bikin deepfake ya udah cuma pengen membuat deepfake aja. Tapi kemudian nggak lama berselang ada aksi Agustus itu. Ada aksi Agustus itu kemudian ini pemainnya beda orang, tapi kemudian dia melihat karena Sri Mulyani sudah sempat kena hantaman yang cukup besar, ya sudah dia mengarahkan opini untuk kemudian menjadikan Sri Mulyani menjadi salah satu sasaran tembak gitu kan. Padahal kan sebenarnya aksi Agustus itu coba kalau kita review lagi itu kan gara-gara komentar anggota DPR yang nyeleneh kayak ya udah emang gua kaya gitu kasarnya kan kalau nggak salah, terutama komentarnya Buya dan Eko Patrio ya pas lagi ini malah joget-joget juga gitu kan. Kan sebenarnya sasaran tembak utamanya adalah anggota DPR dong. Iya betul. Ya nggak? Nah, tapi kemudian ada satu yang dari non DPR yaitu Sri Mulyani. Selain Sri Mulyani dari non DPR ada lagi nggak ya? Kayaknya nggak ada ya? Selebihnya anggota DPR kan? Makanya kan itu jadi itu pertanyaannya berpengaruh nggak konten deepfake tadi itu terlihat jelas banget jadinya. Bagaimana itu jadi satu rangkaian yang sebenarnya awalnya tidak direncanakan deepfake itu untuk sampai ke tahapan titik itu penjarahan. Jadi jelas produksi konten deepfake atau disinformasi dampaknya atau pelurunya itu akan sangat liar, entah kemana-mana itu bisa. Dari penggiringan tadi itu seperti hal yang tidak direncanakan akhirnya menjadi besar karena akibat konten deepfake tadi itu ya Mas. Yes, betul. Karena kalau tadi Claris tadi bilang ada momentumnya juga, momentum di deepfake ada momentumnya tadi isu-isu itu, lalu di yang kedua momentumnya adalah aksi besar. Kalau untuk lebih akuratnya lagi gitu ya, saya rasa harus dibuat suatu penelitian ya, dan saya belum pernah membaca literatur tentang yang mengaitkan produksi atau keberadaan konten-konten disinformasi yang berkaitan dengan perubahan opini gitu ya, perubahan opini masyarakat atau yang kemudian layer dividen tersebut. Tapi kalau asumsi saya pribadi, memang itu dividen itu sangat mungkin terjadi di Indonesia. Mengapa? Karena memang karakteristik masyarakat kita itu masih cukup mudah untuk mempercayai suatu informasi yang kemudian sekiranya itu memang punya engagement tinggi atau sebutlah viral gitu ya. Sayangnya yang viral yang dalam konteks tersebut misalnya yang viral itu justru adalah yang artifisial buatan, bukan yang viral secara memang organik begitu ya. Banyak contohnya contoh berita atau konten atau isu yang viral tapi positif, misalnya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman Pandawara itu kan organik dan memang benar-benar melakukan gitu kan, terjun ke lapangan. Jadi masyarakat umum yang tadinya tidak tahu ada inisiatif seperti itu, ketika Pandawara melakukan itu dan menguploadnya ke media sosial, orang-orang menjadi tahu gitu ya, ternyata masyarakat kita dalam hal ini anak muda ada yang
melakukan inisiatif seperti itu. Itu yang viral positif gitu ya. Nah, viral negatif kita masih cenderung percaya, mudah percaya untuk terhadap konten yang viral tersebut. Nah, tapi kemudian kan lagi-lagi saya melihat kecenderungannya gini, sekalipun konten viral negatif itu viral gitu ya, tapi kemudian tetap ada saya melihat beberapa counter argumen dari individu misalnya yang kemudian misalnya kalau misalnya di Twitter atau di X itu ya membuat thread balasan gitu ya untuk memberikan semacam edukasi, informasi pembanding terhadap apa yang negatif itu tadi, misalnya MBG itu tadi adalah deepfake begitu yang menyatakan bahwa itu memberikan suatu hal yang positif, tapi kan kemudian pasti akan ada dan sering memang masyarakat atau individu lainnya yang kemudian memberikan thread pembanding, oh enggak kok kenyataannya begini di daerah ini begini gitu, dengan variasi argumennya gitu ya. Jadi di satu sisi ya ada benarnya bahwa masyarakat Indonesia itu sedang ada di titik layer dividen, tapi kemudian saya rasa tetap ada individu-individu atau kelompok juga gitu yang udah sadar bahwa oh ini kita sedang mau digiring nih opininya gitu, makanya dan kelompok dan individu yang sadar itu banyak juga yang nggak diam tapi memberikan informasi pembanding. Ya. Berarti jatuhnya menuju tapi belum sampai lah gitu ya Mas? Ya, tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Gitu. Ya, kalau spesifik ke generasi X itu ya memang harus apa istilahnya ya mereka harus banyak dikasih konten-konten yang memang apa istilahnya yang benar gitu ya. Karena sayangnya kenapa mereka mudah percaya itu kan karena mereka terlalu banyak mengkonsumsi informasi yang nggak benar gitu ya. Nah, kalau kemudian bagaimana caranya begitu ya dalam konteks literasi digital, seperti kita ketahui bersama, tentu saja kita akan menggunakan atau melakukan cara ketika misalnya tahu ada suatu berita, kita akan menahan diri untuk percaya. Minimal kalau di generasi kita tuh kita punya self consciousness gitu ya, kesadaran bahwa oh enggak ini kayaknya nggak bener nih, ada yang nggak beres deh, karena kita bisa punya kesadaran bahwa ini nggak benar itu ya karena kita juga sering mengkonsumsi berita gitu kan. Lalu kemudian ketika hal itu terjadi kita akan coba melakukan pembanding kan, biasanya itu kan salah satu langkah atau wujud dari literasi digital ya, selain tidak langsung percaya lalu kemudian kita melakukan cross check ya, cross check yang kemudian cross check tentu saja dari sumber yang lebih terpercaya, let's say misalnya media, urusan-urusan media terutama gitu kan ya, atau misalnya dari akun-akun pemerintahan kalau misalnya memang ada. Karena yang menjadi persoalan memang ketika membicarakan tentang generasi yang di atas kita itu ya, generasi orang tua kita. Mungkin kalau misalnya bisa semacam diberikan edukasi gitu ya kepada orang tua kita, ya yang bisa ditekankan ke mereka adalah minimal ketika ada suatu berita dilihat dari sisi visualnya, apakah kemudian biasanya kan kalau konten-konten yang punya maksud negatif secara tone warna itu kan nggak enak dilihat, biasanya entah mencolok atau orang tabrakan dan lain sebagainya gitu kan. Itu salah satu ciri. Lalu kemudian kedua, dalam konteks video deepfake yang Sri Mulyani gitu ya, mungkin bisa dilihat dari kualitas gambar seperti yang tadi saya lihat, apakah gambarnya buram atau tidak. Lalu tantangan selanjutnya dari sisi video AI misalnya, kita kan bisa dengan mudah yang deteksi mengenali karena udah terbiasa mengkonsumsi visual bagus gitu ya. Kalau untuk yang mendeteksi orang tua kita itu dari yang bisa kita coba ajarkan ke mereka adalah yang melihat misalnya ada watermarknya apa enggak di sana, lalu kemudian apakah gerakannya itu kaku atau tidak gitu kan, ataukah justru malah terlalu smooth tapi kaku gitu ya, ciri khas AI itu kan kita bisa itu dari sisi visual. Yang kedua yang bisa kita tekankan ke generasi X atau generasi lebih tua ya lebih banyak mengarahkan untuk lebih banyak mengkonsumsi atau melihat
akun-akun terpercaya, akun media gitu ya. Kalau misalnya mau dilihat, sering-sering aja ngeliat akun media gitu ya, itu yang jauh lebih terpercaya kan gitu. Baik, saya berarti jatuhnya adalah lebih kepada edukasi sama generasi kayak generasi X gitu ya, karena yang kita tahu mereka kan tidak mengalami ini sebelumnya, mengalami fenomena di mana informasi itu sudah terlalu banyak ada dan cepat gitu, nggak lambat, akhirnya jadi mereka tidak bisa membedakan lah istilahnya gitu ya Mas ya. Betul. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang deepfake. Yang bisa saya dan ingin saya kedepankan tentu saja agar kemudian kemampuan literasi teman-teman ya, generasi muda atau mahasiswa secara keseluruhan saat ini bisa lebih tajam gitu ya, agar kemudian juga teman-teman menjadi kelompok yang literat gitu kan, adalah tentu saja dengan memperbanyak pengetahuan ya. Dan secara spesifik caranya adalah dengan membaca buku, karena biar bagaimanapun ruang digital begitu ya, atau ruang cyber dalam hal ini politik gitu, itu akan sangat banyak distorsinya, sehingga kemudian distorsi dan kemudian cenderung implementatif. Maksud saya dalam arti ketika teman-teman hanya mengonsumsi konten-konten yang sifatnya implementatif di media sosial begitu, tanpa kemudian pernah benar-benar mengetahui teori atau konsepnya, itu teman-teman akan saya mengalami kebingungan juga gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kenapa saya menekankan baca buku, itu karena dengan membaca buku kita akan mengaktifkan nalar dan logika berpikir kita. Itu secara naluriah memang begitu adanya. Buku adalah yang membuat manusia itu menjadi lebih memiliki kemampuan intelektual dibanding mereka yang tidak membaca buku begitu. Dan tentu saja bukunya ya boleh buku apa saja, boleh buku sastra gitu ya, novel, tapi terutama yang akan jauh lebih mengasah adalah buku-buku teori, buku-buku konsep gitu ya. Karena dengan membaca kita akan jadi merefleksikan atau berpikir atau berdiskusi dengan diri kita sendiri gitu, dengan bacaan yang kita konsumsi gitu. Nah, ketika kemudian seseorang sudah banyak mengkonsumsi bacaan-bacaan begitu ya, lalu kemudian dia dihadapkan dengan dinamika ruang cyber yang sedemikian rupa, dia akan sudah bisa memiliki equipment gitu ya dari dirinya untuk memahami, mengenali dan mampu menyikapi bagaimana suatu konten politik, mana yang kemudian memang itu berbahaya, itu untuk membelokkan, dan mana yang memang itu benar adanya, kabar benar adanya. Oke, begitu. Berarti kuncinya adalah ningkatin pengetahuan dan nalar kritis kita ya Mas. Salah satunya dengan cara membaca kayak gitu. Baik. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup dari podcast ini Mas. Saya dan Kak Resta mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di podcast kali ini. Dan semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama bisa menjadi insight baru, pengetahuan baru, dan membuat sadar teman-teman di luar sana agar semakin cakap dan semakin bijak lagi dalam menanggapi dan melihat postingan-postingan yang berbau deepfake di media sosial, karena sekali lagi kita adalah sebagai penerus bangsa yang perlu meneruskan negara ini, jadi perlunya daya kritis dan juga pengetahuan yang cukup agar kita bisa meneruskan langkah perjuangan Indonesia ke depannya. Oke teman-teman, segitu saja dari podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Bye!